cukai. Pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan barang kena cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya barang kena cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Ini penting, prinsip ini sangat penting karena dengan pungutan negara berupa cukai ini, otomatis barang-barang tersebut di pasar harganya menjadi lebih tinggi. Dan memang itulah tujuannya pengenaan cukai. Jadi ketiga jenis barang ini di pasar saat ini harganya relatif lebih tinggi daripada harga yang kalau tanpa memasukkan unsur pungutan negara. Karena otomatis produsen pasti bisa menjual dengan lebih murah apabila tidak ada tambahan pungutan negara berupa cukai tersebut. Nah, dengan terbentuknya harga yang lebih tinggi inilah, maka pemerintah berharap permintaan atas barang-barang tersebut lebih terkendali, lebih menurun sesuai dengan policy pemerintah. Penerimaan cukai negara mendapatkan kontribusi dari 3 barang kena cukai. Yang pertama dan terbesar adalah hasil tembakau atau rokok. Yang kedua adalah MLEA atau minuman mengandung etil alkohol. Yang ketiga adalah etil alkohol. Dari ketiga barang kena cukai tersebut, komposisi untuk cukai hasil tembakau besarannya adalah 95 sampai 96% dari total penerimaan cukai. Dari minuman mengandung etil alkohol sekitar 4%, sedangkan dari etil alkohol sekitar 0,4%. Kontribusi penerimaan cukai terhadap APBN kita itu sudah sangat tinggi. Cukai merupakan penerimaan terbesar ketiga setelah PPh non-migas dan PPN. Besaran cukai untuk tahun 2012 dan 2013 itu kira-kira average-nya adalah 9% dari total penerimaan perpajakan. Sebagai gambaran, penerimaan perpajakan tahun 2013 itu diperkirakan sekitar 1.148 triliun. Cukai itu diperkirakan akan mencapai 106,8 triliun penerimaan cukai saja. Jadi kira-kira sudah 9% lebih dari total penerimaan perpajakan di APBN kita. Kemudian kalau kita lihat penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri, tahun 2013 penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kira-kira sebesar 153,2 triliun. Itu yang 106,8 triliun dari cukai. Artinya cukai berkontribusi kira-kira sekitar 68-69% dari total penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga kontribusi cukai itu menjadi begitu besar. Kalau kita lihat makin ke tahun, dominasi penerimaan bea masuk dan bea keluar makin kecil, sedangkan cukai ini setiap tahun meningkatnya luar biasa. Pesatnya kenaikan cukai setiap tahun tidak lepas dari 2 faktor variabel pendukung di belakangnya. Variabel pertama adalah adanya kenaikan tarif cukai, terutama dari sektor tembakau yang setiap tahunnya selalu ditetapkan kembali oleh Menteri Keuangan. Variabel kedua adalah kenaikan volume produksi. Tahun 2012 ke 2013 itu terjadi kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 8,5% dari 2012 ke 2013. Volume produksi itu naik sangat tinggi sekali. 2013 ini kita perkirakan hampir menyentuh angka psikologis 340 miliar batang satu tahun produksinya. Sehingga itulah yang menjawab kenapa penerimaan cukai 2013 ini nominalnya tinggi sekali. Sudah melewati angka psikologis 100 triliun. Cukai hasil tembakau mulai tahun ini sudah melewati angka 100 triliun. Tingginya angka pemasukan cukai terhadap APBN bukannya tidak menemui masalah, justru muncul beberapa kendala yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi bertambahnya pemasukan negara ini. Ada yang namanya pemberlakuan FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, yang jelas-jelas itu nanti pasti
secara langsung berpengaruh terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau atau rokok. Kemudian ada PP 109 tahun 2012 yang juga terkait dengan pengawasan bahaya peredaran produk hasil tembakau, yang pada intinya juga akan sangat berpengaruh, mempengaruhi peredaran dan produksi hasil tembakau kita. Jadi itu kira-kira berupa strategis, isu strategis. Kemudian yang lain terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai atau penambahan objek cukai yang baru. Memang betul sudah ada sekitar 15 jenis barang yang kita akan kaji sebagai calon objek cukai yang baru, sebagai rencana untuk penambahan barang kena cukai atau BKC yang baru. Namun yang perlu kita pahami, untuk menetapkan satu barang menjadi objek cukai atau menjadi barang kena cukai atau BKC, mekanismenya tidak mudah. Tahun kemarin kita mendapatkan seluruh cukai itu kita mendapatkan sekitar 95 triliun. Itu 92 triliunnya sendiri itu adalah cukai rokok. Nah, selain penerimaan negara yang besar, juga kontribusi kepada pendapatan masyarakat yang bekerja di bidang cukai, terutama cukai rokok, itu sangat besar. Jumlah pabrik di Indonesia juga begitu besar. Jumlah masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung begitu besar. Mungkin juga keuntungan yang akan diterima dari situ juga sangat tinggi. Sehingga itulah yang kadang menstimulasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran.